Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin, asyhadakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit membicarakan masalah yang sebenarnya mungkin dianggap sebagian orang masalah yang gak penting-penting amat ya, atau kadang dianggap tabu, atau sering dibilang receh ya. Itu aja dibahas itu loh. Tapi saya menganggap penting ini dibahas, Pak. Karena jarang ada orang yang membicarakan ini. Ya. Jarang ada yang mau terbuka. Kita ini kan seringnya malu-malu kucing, tapi di belakang ternyata menjadi bahan gunjing. Nah, kita mulai Pak pembahasan ini dengan hadis Ibnu Majah ya, disahihkan Imam Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, inna minan nasi mafatihun lil khairi maghaliqun lisyarri wa inna minan nasi mafatihun lisyarri maghaliqun lil khairi fatuba liman ja'alallahu mafatihul khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihus syarri ala yadayhi. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan menjadi penutup dari kejahatan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci keburukan dan penutup kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan melalui tangannya, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan kunci keburukan melalui tangannya. Ya. Hadis ini, kawan sekalian, sebenarnya para ulama menjelaskan yang namanya mafatihun lil khairi, kunci-kunci kebaikan, tentu dimaksudkan adalah kepada para duat, para dai, para ulama, para ustadz, para pengajar ilmu, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sadarkah kita, walaupun kita ini mungkin bukan ustadz, mungkin bukan guru, mungkin bukan da'i, kita cuman pengurus masjid biasa, pengurus musola biasa, tapi sesungguhnya kita itu bisa menjadi mafatihul lil khairi, kunci-kunci kebaikan juga. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pengurus masjid, berarti kan kita ingin mengundang manusia untuk ke rumah Allah, Orang itu senang ke masjid itu, banyak faktornya. Misalnya masjidnya bagus, bersih, Di situ pengajian ustadz-ustadznya bagus dan seterusnya. Nah, jadi ini pembahasan yang akan kami bahas tentang hal-hal seperti ini, agar kita semua yang sedang diamani Allah untuk mengurus masjid ini bisa menjadi mafatihun lil khairi, kunci-kunci kebaikan. Yang pertama Pak, yang ingin kami sampaikan, biasakanlah untuk transparan dalam keuangan, Gak sedikit masjid itu yang ternyata gak transparan dalam masalah laporan keuangan, Gak pernah melaporkan keuangannya entah mingguan atau bulanan, bahkan tahunan pun enggak gitu. Ada yang melaporkan tahunan tapi cuman mengatakan uang kita adanya sekian, kemudian pengeluaran sekian, tanpa ada perincian. Ini kan enggak benar itu. Maka biasakanlah untuk kita transparan dalam masalah ini. Saya singgung Pak video terdahulu yang judulnya kenapa setelah memiliki segalanya kita malah tidak tenang, Jangan salahkan Pak kalau orang itu bertanya-tanya, atau malah suuzon sama kita, tentang keuangan masjid ini. Nah, kita nggak pernah ada laporan-laporan, gitu loh. Kita nggak pernah ada pemberitahuan. Ada di Metro ini Masjid Al Jihad itu bagus sekali itu Pak. Setiap Jumat itu sebelum khatib naik mimbar, itu pengurusnya maju memberikan laporan. Infak Jumat kita minggu lalu sekian.
infak kita pengajian suruk sekian, infak kita pengajian ibu-ibu sekian, pengeluaran kita, kita beli air minum, kita beli ini, transport khotib, transport ustadz, pengurus gaji pengurus masjid, ya gaji bagian kebersihan dan seterusnya. Wah, ini Masya Allah kan, menjadikan orang itu percaya gitu loh, bahwasanya ketika saya menginfakkan harta saya di sini, insya Allah tidak akan salah ya. Nah, kalau nggak pernah ada laporan, ya gimana orang nggak seuzon sama kita kan ya. Bahkan sampai ada sebuah cerita itu, ya saya nggak sebut namanya, tapi di Lampung nih ya, itu setelah didesak si bendahara masjidnya, ternyata apa, uang yang sekian puluh juta itu ya tidak ada, karena dia bilang saya pakai modal untuk dagang saya habis modal. Masya Allah, itu ngomong setelah ditanya. Coba kalau nggak ditanya, jangan-jangan sampai kiamat dia nggak akan pernah ngomong dia. Yang kedua, nah, agar kita menjadi mafatihunil khairi, ya bapak-bapak pengurus masjid ya, buatlah pengajian-pengajian. Ya, ramaikan masjid kita dengan majelis taklim. Baik pengajian itu umum, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian ibu-ibu khususnya, ya kan. Syukur-syukur ada pengajian remaja juga, ya kan. Buat kajian-kajian tahsin Quran. Nah, banyak kan masyarakat kita yang belum lancar baca Qurannya, ya kan. Cari ustadz-ustadz yang memang betul-betul berilmu, ya, punya ilmu Pak, bukan cuma punya gelar gitu. Kenapa saya ngomong gini? Hari ini banyak orang punya gelar tapi mohon maaf mungkin nggak punya ilmu gitu ya. Bahasa Arab aja nggak bisa gitu kan. Apalagi baca kitab gitu ya. Dakwah ini nggak cukup dengan modal peci sama jenggot 10 lembar sama pakai gamis, nggak bisa. Harus orang yang berilmu. Nah, cari ustadz-ustadz, khotib-khotib yang kompeten ya. Kalau bisa jangan terlalu tua. Maksud saya itu jangan terlalu tua itu karena kalau sudah terlalu tua itu ya mungkin udah nggak produktif lagi. Yang bagus retorikanya sehingga orang itu nggak ngantuk setiap khutbah Jumat. Kan kita paham Pak, setiap khutbah Jumat itu seakan-akan jamaah itu sudah dikomandoi, ya kan, mengheningkan cipta, mulai nunduk itu, nggak tahu kapan khotibnya naik, kapan salam, kapan doa, tahu-tahu bangun ketika sudah qomat, ya kan. Nah, jadi ramaikan Pak masjid kita dengan pengajian-pengajian, kajian-kajian, ya kan, majelis taklim. Karena ini juga wasilah untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Ya, kita kalau ingin negara kita ini menjadi baik, menjadi berubah, memang nggak bisa dipungkiri salah satu faktornya adalah daripada masyarakat kita sendiri. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'duz zalimina ba'dun bima kanu yaksibun." Begitulah kami menjadikan ya orang-orang zalim itu satu sama lain dia saling menguasai, ya kan? Bima kanu yaksibun, dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Kita hari ini mendapatkan banyak pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang nggak bagus, ya karena masyarakatnya juga tidak bagus gitu loh. Nah, mudah-mudahan kan dengan gerakan ya memasyaratkan dakwah, pengajian, ya kan, meramaikan pengajian itu bisa merubah kondisi masyarakat ini perlahan-lahan. Yang terakhir Pak, yang ketiga, ya berikanlah bisyarah, ya kan. Bisyarah itu sebenarnya makna aslinya kabar gembira ya. Kalau bahasa kita ya amplop lah gitu ya. Yang pantas, yang layak kepada para ustadz yang ngisi di tempat kita, kepada para khotib Jumat yang ngisi Jumatan tempat kita. Kasih ya bisyarah yang pantas kepada guru-guru TPA tempat kita ya. Jangan kita tuh hanya royal kepada penyanyi, ya kan, kepada artis, ya kan. Kita hanya royal kepada tempat-tempat les privat. Kalau anak kita mau masuk CPNS, mau masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Tapi kalau untuk agama, kita pelitnya na'udzubillah. Kita royalnya hanya untuk dunia, untuk akhirat, kita pelitnya na'udzubillah. Kan saya sudah sampaikan Pak di video terdahulu tentang Ustadz kok dikasih amplop. Nah, silakan rujuk kembali ya. Ya. Gak sedikit para ustadz itu yang ya gak berani ngomong gitu ya, gak enak gitu deh.
kok ngisi pengajian cuman dikasih amplop yang hanya untuk beli bensin 2 liter gitu ya kan. Auzubillah, kadang-kadang malah nggak tahu entah salah ngasih amplop atau apa. Ya saya sendiri pernah mengalami ini 2 tahun yang lalu, isi khutbah Jumat, pulang dikasih amplop, saya buka 10.000, bener-bener hanya untuk bensin seliter lah ibaratnya gitu. Kita mau ngomong nggak enak gitu kan, ya ustadz ini kan bukan bukan apa istilahnya pegawai negeri yang mau apa-apa bisa komplain. Kita ini sosial gitu loh. Ya sudah, nanti di akhirat. Ya, kalau sistemnya bagus masjid ini, pasti nggak akan terjadi kayak gitu, ya kan? Biasakan komunikasi yang baik dengan para ustadz, bilang ustadz kalau ada yang salah ya dalam pemberian kami ini, ngomong aja tat, itulah gitu kan ya. Kalau ternyata misalnya ya mohon maaf ya, amplopnya kosong, jangan malu-malu tat. Ya nggak sedikit loh Pak, para khatib itu para ustadz yang pernah mengalami itu, termasuk saya gitu loh. Dibuka lah, Anda belum beruntung. Mau ngomong apa kita? Ya kan? Nggak tahu itu kesalahan manusiawi atau memang, na'udzubillah ya, jangan-jangan ada yang tidak jujur gitu kan ya. Ketua takmirnya harus paham ini, ya kan? Dengan orang-orang yang berada di bawah dia, bendaharanya dan lainnya, gitu. Kalau ditanya berapa pantasnya, gitu ya, ngasih khotib-khotib itu, ngasih satu, ya berapa, gitu. Ya, Bapak tanya aja sama masjid-masjid yang lain. Kalau kota kecil kayak Metro ini Pak, ya minimal 150 lah gitu ya. Kalau Bandar Lampung yang besar itu udah 300-400 itu. Itu, kalau dikasih lebih satu, wah alangkah bahagianya, alangkah berseri-serinya wajah mereka ya kan. Dia pulang tuh bisa ngisi bensinnya, bisa beliin anak istrinya makan, bisa beliin buah gitu kan. Nah, karena nggak sedikit Pak ustadz yang memang mungkin ya memang sudah habis waktunya untuk dakwah ini gitu loh. Banyak teman-teman saya di Jawa itu karena ya tadi banyak permintaan pengajian, ya sudah dari pagi sampai sore dia udah nggak sempat lagi nyari nafkah yang lain. Itu aja masjidnya kadang-kadang nggak semuanya memberikan amplop, ada yang cuma memberikan hasil bumi, ada malah yang ngasih rokok. Kawan saya cerita dikasih rokok satu satu bal atau apa itu ya, ketawa dia padahal dia nggak ngerokok gitu kan. Ya jadi ya itu ya, kita harus terbuka masalah ini Pak ya, pengurus masjidnya ya. Ustadz ini bukan orang-orang yang istilahnya royal terbiasa dengan kayak gitu, tapi itu adalah ya sebagai rasa terima kasih kita gitu kan kepada mereka yang mau memberikan ilmunya kepada kita, membina umat ya kan. Kalau kita misalnya Pak, mohon maaf Pak ya, pengajian itu ya keuangannya nggak gitu banyak gitu kan ya, terbatas, diskusikan dengan pengurus masjid itu kan ya, buat kota infak gitu. Misalnya nih Pak, kalau yang hadir pengajian itu 20 orang aja, kalau satu orang mau ngasih 5.000 gitu ya, itu kan bisa 100.000. Tadi kita mau ngasih 150, berarti kurang 50. Ya tinggal koordinasi. Kalau bisa ada 1 atau 2 orang yang agnianya, yaudah saya yang nutupin. Ya, syukur-syukur lebih. Jadi jangan sampai kita tuh masjid itu kering dari kajian, kering dari kegiatan hanya gara-gara masalah sepele ini. Kalau kita tanggung bersama-sama, insya Allah semuanya bisa. Ada di satu tempat itu pengajian itu, ngundang kami itu sampai bubar gara-gara apa? Karena ternyata yang istilahnya ngasih amplopnya itu cuma 1 orang, dia mengatakan saya udah nggak sanggup lagi. Oh ada hal yang datang kajian tuh bisa 40-50 orang. Saya sampaikan, kenapa Bapak nggak ngomong gitu? Ini kan orang banyak, kita kerjasama aja gitu. Nggak enak waduh. Nah ini nggak bener gitu ya. Mudah-mudahan Pak yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian ya, walaupun ini receh ya, ini hal-hal sepele ya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya, untuk kita keterbukaan dengan sesama kita, jangan sampai hanya menjadi grundelan di dalam hati kita. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.